Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat tentunya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis IT, yaitu Bapak Budi Halomoan Siregar, SPD MSc. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ailustari Sumbing dengan NIM 4193111057 dari kelas H. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan topik yang kedua, yaitu penelitian pengembangan. Ini lanjutan dari topik yang pertama dari multimedia interaktif. Baik, akan kita bahas. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa salah satu faktor kenapa kurangnya kualitas proses belajar itu karena perangkat pembelajaran yang berupa media, buku, modul, LKPD, atau RPP itu tidak relevan sama tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Lalu masalah yang selanjutnya, karena penerapan model, pendekatan pembelajaran, atau strategi pembelajaran yang masih monoton. Jadi, dan belum mencapai tujuan instruksional pembelajaran. Juga kadang bahan ajar yang kita temui atau yang tersedia itu hanya dirancang sebagai sumber informasi saja, jadi hanya sekedar informasi. Oleh karena itu, berdasarkan masalah ini semua, dibutuhkan usaha atau dibutuhkan inovasi, yaitu untuk mengembangkan atau memperbarui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian yang sudah berkembang di masa sekarang ini. Lalu untuk pengertian atau pembahasan mengenai teknologi ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya, di video pertama. Kalau teman-teman ingin mengetahuinya, teman-teman boleh tonton di video sebelum ini. Baik, kita masuk ke penelitian pengembangan. Untuk menghasilkan bahan ajar yang berkualitas, maka diperlukan proses pengembangan, di mana pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian. Namun, jenis ini sering diabaikan atau sering tidak digunakan. Penelitian ini dikenal dengan nama Research and Development atau sering disebut dengan R&D. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menghasilkan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada, yang sudah baik, namun masih belum dapat memecahkan suatu masalah, seperti buku, lembar aktivitas siswa, media pembelajaran, modul, dan bahan ajar lainnya. Lalu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar. Yang pertama, prinsip relevansi. Kalau dalam KBBI, relevansi itu artinya kait-mengait, bersangkut paut, dan berguna secara langsung. Jadi maksudnya prinsip ini dalam mengembangkan bahan ajar, materi yang diulas itu harus terkait dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jadi harus ada hubungan bahan ajar tersebut dengan tujuan yang mau dicapai. Yang kedua, prinsip konsistensi. Juga menurut KBBI, konsistensi itu artinya ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Jadi maksudnya pengembangan bahan ajar ini adalah ketetapan yang sesuai antara tujuan pembelajaran dengan isi bahan ajarnya. Jadi kalau terdapat 3 tujuan dalam pembelajaran, maka isi yang harus dikembangkan itu fokus sama 3 tujuan itu juga gitu. Jadi kalau ada 5 tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran, isi bahan ajarnya juga harus sesuai sama tujuan tersebut. Seperti itu. Yang ketiga, prinsip kecukupan. Maksudnya di sini bahan ajar itu harus diulas meliputi semua tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Dan juga isi bahan ajarnya itu nggak boleh terlalu panjang dan nggak boleh terlalu singkat. Jadi cukup. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Seperti itu. Lalu kita masuk ke
proses pengembangan. Proses pengembangan. Penelitian dan pengembangan idealnya itu bermula dari adanya pengembangan atau adanya penelitian itu kan karena ada suatu kebutuhan. Maka kita di sini yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan. Jadi penelitian dan pengembangan idealnya bermula dari kebutuhan terhadap suatu produk. Sementara produk yang dibutuhkan itu mungkin belum tersedia atau mungkin sudah tersedia namun belum optimal jika digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan suatu proses pembuatan suatu produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada untuk memecahkan suatu masalah. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan apa yang diperlukan untuk memecahkan masalah, maka kita menentukan karakteristik atau spesifikasi produk. Nah, berdasarkan karakteristik atau spesifikasi ini dihasilkan produk awal yang akan diuji coba. Jadi setelah kita tahu kebutuhan kita itu apa untuk menyelesaikan suatu masalah, lalu kita menentukan karakteristiknya, lalu kita uji coba. Uji coba di lapangan dengan sampel. Pertama kita uji di lapangan sampel yang terbatas, lalu setelah kita uji coba di lapangan dengan uji sampel yang terbatas, lalu kita lanjutkan dengan sampel yang lebih luas. Lalu selama uji coba, data-data dikumpul dan dievaluasi. Kita evaluasi hasil uji coba kita, dan evaluasi dilakukan secara siklus hingga berulang menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan kita itu tadi. Maka berdasarkan penjelasan tadi, 4 proses tadi, maka dapat disimpulkan kalau penelitian pengembangan ini adalah satu strategi yang mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada melalui proses sistematik, mulai dari tahap merancang, membuat, dan mengevaluasi dalam rangka memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan. Jadi, proses pengembangan itu nggak langsung langsung kita uji coba, tapi kita harus tahu dulu apa yang jadi kebutuhan kita, lalu kita tentukan karakternya, lalu kita uji coba, lalu kita evaluasi apakah itu benar sudah dapat memecahkan masalahnya. Kalau enggak, kita kembali lagi dari awal seperti itu. Lalu kita masuk ke model-model pengembangan. Di sini ada 7 model pengembangan. Berapa model penelitian dan pengembangan yang dapat digunakan dalam mengembangkan suatu media, model, atau bahan ajar. Yang pertama itu ada model ADA, atau Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Yang kedua itu ada model Tyagarajan atau 4D, yaitu Define, Design, Develop, Disseminate. Yang ketiga, model Assure, Analyze, Learn, State Objective, Select Instructional Methods, Media and Materials, Utilize Media and Materials, Require, Learn, Participation, Evaluate, and Receive. Yang keempat, model Hanafin and Peck. Yang kelima, model PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional, dan yang keenam model Dick and Cherry, yang ketujuh model CAM. Jadi pada umumnya tahapan atau proses pengembangan pada masing-masing model ini nggak jauh beda. Jadi tiap prosesnya itu dilakukan secara siklus dan teratur. Misalnya kalau kita lihat pada model yang kedua itu model 4D itu kan dari define, yaitu pendefinisian, kemudian desain, yaitu perancangan, yang ketiga develop, yaitu pengembangan, dan yang terakhir disseminate atau penyebaran. Jadi semuanya itu sistematis, dari kayak tadi kan dari pendefinisian dulu, baru perancangan, baru pengembangan, lalu disebarkan. Begitu juga dengan misalnya yang pertama,
Model yang pertama itu model EDY dimulai dengan analisis, kemudian tahap perancangan, desain, kemudian pengembangan, setelah itu tahap implementasi, dan terakhir evaluasi. Jadi begitu juga dengan 5 model yang lainnya. Semuanya itu dilakukan secara siklus yang teratur. Selanjutnya, kita bahas di sini kita bahas dua model. Yang pertama, model Thiagarajan atau lebih dikenal dengan model 4D. Model ini adalah salah satu model yang selalu digunakan atau sering digunakan karena lebih sistematis dan cocok untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Jadi model 4D ini adalah salah satu model yang sering digunakan dalam pengembangan suatu perangkat pembelajaran karena itu tadi lebih sistematis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Reynolds pada tahun 2012, model 4D ini dapat dijadikan sumber ide atau prosedur pengembangan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dan penyebaran pada bidang lain. Dalam setiap tahap, jadi dalam model ini ada 4 tahap. Ada 4 tahap, yaitu tahap yang pertama itu define atau pendefinisian, yang kedua desain atau perancangan, yang ketiga develop atau pengembangan, yang keempat disseminate atau penyebaran. Akan kita bahas satu per satu. Yang pertama define. Define ini punya tujuan untuk menetapkan dan mengidentifikasi hal yang dibutuhkan dalam instruksional. Jadi di sini di tahap yang pertama ini ada 5 fase. Yang pertama fase front end analyze atau analisis awal akhir. Dalam fase ini kita akan membahas mengenai masalah yang dihadapi oleh guru dan meningkatkan dan mengetahui tingkat kinerja dari guru. Jadi, menurut Trianto pada tahun 2019, menurut Trianto pada tahun 2011, menambah analisis ini bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran sehingga dibutuhkan pengembangan bahan ajar. Jadi berdasarkan masalah tersebut, disusunlah alternatif perangkat pembelajaran yang relevan. Karena tadi kan salah satu faktor penyebab kurangnya dari proses belajar itu karena nggak relevan sama tujuan pembelajaran. Jadi dalam melakukan analisis ini perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai alternatif pengembangan perangkat pembelajaran, teori belajar, tantangan, dan tuntutan masa depan. Analisis ini diawali dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap awal yang dimiliki siswa untuk mencapai tujuan akhir yang tercantum dalam kurikulum. Menurut Thiagarajan pada tahun 1974, menambahkan faktor penyebab kesenjangan itu antara lain lingkungan, motivasi, dan kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dan setiap penyebab membutuhkan solusi yang berbeda. Pasti setiap penyebab juga punya solusi yang berbeda gitu kan. Jadi kalau penyebabnya adalah karena siswa dalam pembelajaran, maka selanjutnya akan dianalisis pendekatan pengajaran alternatif yang tersedia sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari siswa tersebut. Jika ada, maka pendekatan itu bisa diadopsi dan diadaptasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Maka kalau nggak ada, ya harus dikembangkan sendiri seperti itu. Yang fase yang kedua itu adalah learn analyze. Pada tahap ini diidentifikasi karakter dari si siswa yang akan dihadapi. Karakter yang dimaksud itu adalah kompetensi dan latar belakang pengalaman siswa,
perilaku umum terhadap topik pembelajaran, pemilihan media, format, dan bahasa. Analisis siswa dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan setiap tahap pengembangan. Analisis ini juga membantu memastikan bahwa tes kriteria tidak terkontaminasi oleh faktor yang tidak relevan. Jadi, tadi kita menyinggung sedikit mengenai tes kriteria siswa gitu kan. Baru bagaimana cara kita mengimplementasikan analisis siswa. Ini ada 5 cara. Yang pertama, recall atau mengingat, yaitu mempertimbangkan pengalaman dengan siswa target. Jadi kita di sini perlu mengingat pengalaman apa yang, atau kita mungkin sebagian sudah mengingat bagaimana karakter si siswa. Jadi dari situ kita bisa menganalisis siswanya sendiri gitu. Yang kedua, wawancara dengan guru. Jadi di sini sharing gitu, macam sharing dengan guru yang lain untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan gitu dari siswa tersebut. Lalu yang ketiga, literatur penelitian, yaitu ini hanya untuk membantu saja, sebagai pelengkap saja untuk membantu memperoleh data berdasarkan daftar karakteristik si siswa. Yang keempat ini lebih mudah mungkin wawancara langsung dengan si siswanya. Jadi dengan wawancara langsung dengan si siswanya, kita mungkin lebih mudah untuk menganalisis karakter si siswanya karena kita langsung berhadapan dengan dia. Dan yang terakhir adalah tes kriteria. Jadi tes kriteria ini diberikan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan. Nah, sejalan dengan hal ini, pribadi pada tahun 2011 mengemukakan bahwa ada 4 faktor penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis karakter siswa. Yang pertama itu adalah karakteristik umum. Jadi cara sederhana untuk mengetahui karakter umum siswa itu dilakukan bisa dengan cara observasi, wawancara, dan bisa kita lakukan dengan pemberian pretest. Jadi cara ini efektif untuk mengetahui profil siswa yang akan menempuh program pembelajaran. Faktor yang kedua itu kompetensi atau kemampuan awal. Jadi ini kayak persyaratan awalnya untuk mengikuti suatu program pembelajaran. Kalau kompetensi awal ini atau kemampuan awal ini kan biasanya dilakukan kayak memberikan pretest kepada siswa atau perbincangan antara guru dengan siswanya gitu. Jadi jika si siswanya udah punya pengetahuan awal, maka guru nggak usah membahas lagi dalam aktivitas pembelajaran. Yang ketiga itu ada gaya belajar, ada motivasi pendorong. Motivasi ini merupakan faktor lain yang mempengaruhi keterkaitan individu dalam menempuh pembelajaran. Jadi motivasi ini dapat diartikan sebagai kondisi yang dapat mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Motivasi dikategorikan menjadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Lalu yang selanjutnya gaya belajar. Gaya belajar ini diklasifikasikan pada kecenderungan dan kecepatan yang dimiliki seseorang dalam memproses jenis informasi spesifik. Oke, fase yang ketiga itu adalah text analysis atau analisis tugas. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi keterampilan utama yang dibutuhkan dan menguraikannya ke dalam keterampilan yang lebih khusus yang perlu dan cukup. Jadi analisis ini dapat membantu menentukan media apa yang cocok untuk digunakan seperti itu.
Adapun langkah-langkah dalam analisis tugas ini, yang pertama, menentukan tugas utama. Yang kedua, mengidentifikasi subtugas pada tingkat kompleksitas. Dalam hal ini akan ditentukan kemampuan apa yang harus dikuasai oleh si siswa. Yang ketiga, mencoba setiap subtugas sebagai tugas utama dan mengulangi proses analitik. Yang keempat, mengakhiri analisis. Ketika subtugas sudah mencapai level awal, maka itu sudah cukup, maka kita akhiri analisisnya. Yang selanjutnya menyelesaikan analisis tugas. Selanjutnya, konsep analyze atau analisis konsep. Pada tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang harus diajarkan. Menata konsep tersebut ke dalam suatu hierarki dan merincikan sifat atau ciri dari masing-masing konsep. Di analisis ini dapat membantu mengidentifikasi sekumpulan pemikiran tentang contoh dan bukan contoh yang dapat dibawakan dalam alur pengembangan. Yang kelima, specifying instructional objective atau menetapkan tujuan pembelajaran. Jadi pada tahap ini yang dilakukan itu adalah mengkonversi hasil analisis tugas dan analisis konsep menjadi tujuan berupa perilaku yang diharapkan. Kumpulan tujuan ini menjadi dasar dalam penyusunan tes dan perancangan pembelajaran. Dan selanjutnya tujuan ini diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran. Menurut Roman dan Amri, tujuan pembelajaran merupakan tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi setiap fasenya itu dapat kita gunakan untuk mengetahui atau mendefinisikan hal yang dibutuhkan dalam instruksional. Tahap yang kedua itu adalah desain. Tujuan dari tahap ini adalah merancang draft awal dari materi pembelajaran. Jadi tahap ini dimulai jika tujuan dari materi pembelajaran ditetapkan di tahap sebelumnya. Ada 4 langkah pada tahap ini. Yang pertama menyusun kriteria referensi tes. Jadi langkah ini merupakan jembatan yang menghubungkan antara tahap yang pertama tadi, tahap define dengan tahap desain. Jadi kriteria yang dikembangkan mengkonversi tujuan menjadi kerangka dari materi pembelajaran. Tahap ini dapat kita gunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemilihan media. Tentunya pemilihan media yang bijaksana itu adalah pemilihan yang dimana yang dapat menyesuaikan untuk menyajikan isi dari pembelajaran. Pemilihan media memiliki peran yang penting karena dapat menyajikan, mengedit, mendistribusikan informasi. Dan pemilihan media juga harus perlu mempertimbangkan faktor kurikulum. Tidak asal-asal kita memilih media yang mana yang dapat kita gunakan, tapi kita juga harus melihat kurikulum atau mempertimbangkannya. Jadi pemanfaatan media ini harus dapat menunjang aktivitas pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan kurikulum. Jadi kembali lagi ke kurikulum, semuanya kembali lagi ke kurikulum. Yang ketiga itu adalah pemilihan format. Jadi di fase ini sangat terkait dengan pemilihan media sebelumnya. Sama dengan pemilihan media, istilah format pembelajaran sendiri
mengacu sama kombinasi media, strategi mengajar, dan teknik penggunaan. Misalnya contoh format visual, format audiovisual, format nonverbal, dan lain-lain. Jadi format yang sesuai ini itu tergantung pada banyaknya faktor-faktor yang didiskusikan. Yang selanjutnya desain awal. Fase ini mempresentasikan esensi instruksional melalui media yang sesuai dan dengan urutan yang cocok. Jadi fase ini juga melibatkan penstrukturan berbagai kegiatan belajar seperti membaca, melakukan wawancara, mempraktikkan keterampilan dengan teman sejawat, dan dengan memperhatikan kebutuhan setiap siswa. Yang selanjutnya itu adalah develop atau pengembangan. Tujuan dari langkah ini itu adalah memodifikasi materi pembelajaran pada draft awal. Hasil dari tahap perancangan yang tadi, yang sebelumnya desain, dipertimbangkan sebagai versi awal, sehingga perlu memodifikasi sehingga diperoleh versi akhir yang efektif. Jadi setelah kita mendefinisikan, selanjutnya kita merancang, dan tahap yang ketiga ini adalah mengembangkan dari apa yang sudah dirancang sebelumnya. Jadi apa yang dirancang sebelumnya itu perlu dimodifikasi, jadi akhirnya itu akan lebih efektif. Pada tahap ini ada dua langkah. Yang pertama, penilaian ahli. Jadi penilaian ahli ini merupakan teknik untuk memperoleh saran, memperbaiki, atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau dibuang atau direvisi. Jadi langkah yang pertama ini sebagai evaluasi materi yang sudah dirancang tadi. Jadi berdasarkan umpan balik dari ahli, inilah draft awal tadi dimodifikasi. Modifikasi dilakukan untuk meningkatkan kesesuaian, keefektifan, kegunaan, dan kualitas teknik. Selanjutnya, langkah yang kedua itu uji pengembangan. Menguji cobakan materi terhadap siswa untuk menetapkan bagian mana yang perlu direvisi. Jadi setelah langkah yang pertama, penilaian ahli, mungkin sudah direvisi oleh ahli, atau sudah mungkin baik, lalu kita uji coba ke siswa untuk melihat apakah sudah baik atau masih ada yang perlu direvisi. Berdasarkan respon, reaksi, dan komentar dari si siswa, materi dapat dimodifikasi. Jadi lebih efektif setelah kita uji coba ke siswanya langsung gitu. Yang keempat itu adalah disseminate, penyebaran. Setelah udah dikembangkan apa yang sudah dirancang tadi, maka langkah yang selanjutnya itu adalah penyebaran. Ini adalah finalnya gitu kan. Final dari materi ini diperoleh jika fase uji pengembangan menunjukkan hasil yang konsisten dan ahli memberikan komentar yang positif. Jadi pengembangan ini bukan dilakukan secara suka-suka gitu. Ini harus lulus uji, itulah kita katakannya lulus uji dari ahli dan si siswanya. Setelah itu maka langkah ini dapat kita lakukan. Ini ada dua langkah. Yang pertama validasi tes, lalu yang paling penting adalah packaging, diffusion, dan adopting. Dalam hal ini, pihak prosedur dan distributor dipilih dan bekerja sama secara kooperatif untuk mengemas materi dalam bentuk yang dapat diterima. Lalu model yang kedua yang akan kita bahas adalah model yang pertama tadi, yaitu model IDEA atau
analyze, design, development, implement, dan evaluate. Model ini juga merupakan salah satu model yang sering digunakan oleh pengembang bahan ajar. Jadi di mana model ini awalnya dikenalkan oleh Tessier dan Molenda pada tahun 1990. Model pengembangan ini terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap analisis, desain, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Mungkin hampir sama dengan tahap yang 4D tadi. Sama pokoknya itu sistematis semuanya. Akan kita bahas satu persatu, yaitu pertama tahap analisis. Di tahap analisis ini diperlukan untuk mengetahui sejauh manakah kelayakan dan syarat-syarat diperlukan untuk mengembangkan media bahan ajar, model, atau metode yang sudah digunakan. Di mana pengembangan produk dilakukan berdasarkan kekurangan atau masalah yang ditemukan dari produk yang sudah ditetapkan sebelumnya. Namun kekurangan atau permasalahan pada bahan ajar itu bisa terjadi karena tidak relevan dengan situasi, teknologi, kebutuhan lingkungan, dan karakteristik dari si siswa. Yang tahap kedua adalah tahap desain. Tahap ini adalah kegiatan merancang model, metode, media, atau bahan ajar. Jadi tahap ini adalah tahap yang masih seperti namanya desain, kegiatan yang merancang model, metode, media, atau bahan ajar yang hasil rancangannya itu masih berupa konsep. Konsep yang masih akan dikembangkan untuk menghasilkan suatu produk. Baru yang tahap yang ketiga adalah tahap development. Di sini baru tahap mengembangkan apa yang sudah didesain sebelumnya. Yang keempat itu adalah tahap implementasi atau implementation. Jadi pada tahap ini bertujuan untuk mengimplementasikan atau uji coba produk yang dihasilkan. Jadi setelah dikembangkan tadi, maka kita uji coba. Uji coba untuk melihat apakah ada pengaruh dari pemakaian ini atau tidak ada gitu. Lalu setelah kita uji coba dan kita dapat hasilnya, maka kita lakukan tahap evaluasi. Tahap evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi formatif dan sumatif. Kalau evaluasi formatif itu dilakukan tiap akhir tatap muka atau mingguan. Sedangkan evaluasi sumatif ini dilakukan setelah kegiatan belajar selesai secara keseluruhan. Jadi dengan adanya evaluasi ini kita jadi dapat feedback. Kita tahu kalau ini harus direvisi lagi atau emang udah cocok atau udah baik untuk digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran seperti itu. Pada dasarnya evaluasi dan revisi pada model ini dilakukan pada setiap tahap karena perlunya proses perbaikan pada setiap tahap pengembangan. Tadi dia evaluasi, desain, analyze, implementasi, dan pengembangan. Ini merupakan bagian pengembangan model ADIE. Dapat kita lihat di sini analisis, kita menganalisis tujuan pembelajaran, lalu analisis fakta, konsep, prinsip, dan prosedur materi. Setelah kita analisis, ditemukan perumusan tujuan masalah. Dari sini kita lihat, lalu kita uji coba, maka kita lihat apakah hasilnya bagus atau tidak. Kalau bagus, kita uji ke lapangan, apakah efektif atau enggak. Kalau efektif, maka bahan ajar itu dapat kita gunakan. Selanjutnya kita masuk ke kualitas bahan ajar. Yang pertama itu validitas. Menurut
Menurut Aker pada tahun 1999, beliau menyatakan bahwa validitas itu mengacu pada desain dari perangkat yang didasarkan pada keadaan terbaru dari teknologi, seni, atau ilmu, dan berbagai variasi komponen dari perangkat yang berkaitan satu sama lain. Adapun indikator yang digunakan untuk menyatakan kevalidan dari suatu pembelajaran yang dikembangkan itu, yang pertama validitas isi, didasarkan pada kurikulum atau pada rasional teoretik yang kuat. Yang kedua, validitas konstruk, ini menunjukkan konsistensi internal antara komponen-komponen perangkat. Baru kualitas yang ketiga dikatakan baik kualitas dari bahan ajar itu kalau dilihat dari kepraktisannya. Dikatakan praktis jika itu digunakan dengan mudah. Tentunya suatu bahan ajar dikatakan praktis itu kalau kita dapat menggunakannya dengan mudah dan kita bisa akses di mana aja gitu. Selain itu, kepraktisan menunjukkan sejauh mana pengguna dan ahli menyadari bahwa perangkat ini juga dapat digunakan dan disukai setelah proses intervensi terhadap perangkat yang dikembangkan. Jadi setelah dikatakan bahan ajar ini praktis kalau kita sudah menemukan penggunanya itu menyukai perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Adapun indikatornya bahan ajar dikatakan praktis itu kalau satu penilaian dari ahli dan pakar terhadap perangkat yang dikembangkan dengan sedikit revisi atau tanpa revisi. Jadi bahan ajar dikatakan praktis itu indikatornya itu yang pertama tadi penilaian dari ahli. Jadi penilaian dari ahli ini sangat berpengaruh terhadap bahan ajar ini. Seperti itu. Yang kedua, respon dari si siswanya sendiri. Apakah itu praktis? Itu tergantung daripada si siswa ini menyukai perangkat pembelajaran dikembangkan tersebut. Yang ketiga, fakta yang menunjukkan bahwa perangkat itu dapat diterapkan dengan baik setelah melakukan uji coba. Dan kualitas yang ketiga, yaitu keefektifan. Menurut Aker, beliau menyatakan bahwa keefektifan itu mengacu sama tingkat bahwa pengalaman dan hasil intervensi konsisten dengan tujuan yang dimaksud. Nieven juga mengatakan bahwa keefektifan perangkat pembelajaran itu mengacu sama aktivitas siswa dalam menggunakan perangkat tersebut dan kesesuaian hasil pembelajaran siswa dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jadi dikatakan efektif jika itu udah mencapai tujuan yang dimau gitu. Dan dari sisi siswanya juga mengakui dan kita juga melihat bahwa si siswanya itu benar-benar menyukai atau bagaimana dalam menggunakan perangkatnya tersebut. Kita bisa lihat dari hasil belajarnya gitu. Adapun indikator dikatakan efektif, yang pertama hasil belajar si siswa itu tadi, ketuntasan belajar siswa secara klasikal. Jadi dapat dilihat dari sejauh mana siswa sudah mengerti gitu. Yang kedua, aktivitas aktif dari si siswa tersebut. Yang ketiga, sama seperti tadi, respon dari si siswa. Jadi, sekian presentasi saya mengenai penelitian pengembangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kalau ada salah-salah, saya mohon maaf. Dan kalau ada saran yang ingin disampaikan, boleh dituliskan ke dalam kolom komentar. Sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih.